dan 6 akan segera dimulai. Siapkan hati dan pikiran untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. How he gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his groaning, of his precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. Beside me and bought me with his redeeming blood. He loved me and I knew him, and all my love is in him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about his healing, of his cleansing power revealing, how he made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. Beside me and bought me with his redeeming blood. He loved me and I knew him, and all my love is in him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Halo adik-adik sekolah minggu GKI Gading Serpong kelas 4, 5, dan 6. Selamat pagi, apa kabar? Tante Eni dan Kak Sion berharap kalian semuanya sehat, sukacita, dan tetap semangat ibadah sekolah minggu dan belajar online di rumah. Puji Tuhan ya, Tuhan terus menolong kita melalui semua ini. Ayo tetap semangat, tinggal 1,5 bulan lagi kalian akan naik kelas. Adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu pagi ini. Ada Kak Sion yang menemani pujian kita dengan main gitar. Sudah siap memuji Tuhan? Ayo, siapkan hati, pikiran, tubuh kita buat memuji dan memuliakan Tuhan Yesus kita. Adik-adik, apa kamu percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita? Ya, Tuhan Yesus ada di mana? Tuh di kananmu, di kirimu, di atas, di bawah, di hati, di mana-mana. Karena Ia Maha Kuasa dan juga mengasihi kita. Dialah Tuhan Yesus kita. Kita nyanyikan lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Dengan semangat ya. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar
Tante Joyce akan pimpin kita berdoa. Mari lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih boleh berbakti meskipun melalui online ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami, menyertai dan memberkati kami. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau beraktivitas. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Tante Joyce. Adik-adik, apa perasaan kamu selama ibadah sekolah minggu dan sekolah online di rumah? Senang? Bosan? Lebih mudah gak sekolah online? Atau kesepian? Atau tambah rajin nih belajarnya atau ibadahnya? Ingat ya, ada Tuhan Yesus yang siap menolong kita. Kita tetap taruh cita-cita dan pengharapan kita dalam Yesus. Tuhan Yesus yang bangkit, mengerti kelemahan kita, dan sanggup menolong kita. Mari bersama kita nyanyikan lagu Kau Penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah sekolah setiap hari, takkan ku lengah belajar tiap kali, karena ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, karena ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Sekali lagi adik-adik. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah sekolah setiap hari, takkan ku lengah belajar tiap kali, karena ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku, karena Yesus penolongku. Teman-teman, betapa banyaknya berkat Tuhan yang kita sudah terima. Mari kita bersyukur dengan membawa persembahan kita buat Tuhan. Teman-teman, kita masukkan uang persembahan kita ke kotak persembahan yang sudah kita buat. Atau minta tolong Papa Mama memberikan persembahan kita melalui barcode gereja di layar ini. Benar Michelle, terima kasih. Adik-adik, kita bawa persembahan kita dengan sukacita. Lagu Burung Pipit yang Kecil mengingatkan kita betapa berkat Tuhan mencukupi segala yang kita perlukan. Sambil persembahan, kita nyanyikan lagu ini. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga batu tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya,
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini yang Kau berikan untuk Mama dan Papa. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Tuhan, tolong menerimanya dan mempergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui sekolah minggu. Tuhan juga berkati orang-orang yang akan mengelola persembahan ini. Dalam nama-Mu kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi Tante Sarah akan bawakan firman Tuhan buat kita semua. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siapkan Alkitabnya? Sudah ya? Wah, bagus sekali. Yuk kita sama-sama angkat satu pujian yang mengingatkan janji Tuhan buat kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi adik-adik, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Halo anak-anak semua, senang sekali Tante Sarah dapat bertemu dengan kalian kembali di minggu ini. Yuk, sebelum dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya sudah siapkan Alkitabnya? Sudah tentunya ya. Oke, semua kita mau bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan pimpin kami, Tuhan buka hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita mau dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya apa ya hari ini? Yuk kita dengarkan sama-sama firman Tuhan yang dibawakan oleh siapa anak-anak? Kita mau dengarkan. Ini siapa yang bawa ya? Kita mau dengarkan Simon Petrus. Simon Petrus dia akan bercerita mengenai dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Mari kita saksikan bersama-sama. Halo teman-teman. Kenalkan, namaku Simon Petrus. Aku adalah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Aku mau menceritakan kisahku nih sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya,
Waktu itu aku sama 6 orang teman-temanku, murid-murid Tuhan Yesus, kita semua lagi di tepi Danau Tiberias. Aku bersama dengan Thomas yang disebut Didimus. Thomas ini adalah dia yang tidak percaya kebangkitan Tuhan Yesus sebelum melihat sendiri tangannya Tuhan Yesus yang berlubang bekas paku dan lambungnya Tuhan Yesus yang berlubang habis ditombak. Tuhan Yesus waktu itu menampakkan diri kepada Thomas dan Tuhan Yesus menyatakan, "Hai Thomas, inilah tanganku yang berlubang bekas paku dan inilah lambungku yang berlubang habis kena tombak. Kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Selain Thomas, aku juga bersama dengan Nathanael yang dari Kana di Galilea. Dia adalah orang yang pada saat Tuhan memanggil dia sebagai murid ada di bawah pohon ara. Yang tentang dia Tuhan Yesus mengatakan, "Inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Aku juga bersama 2 orang anak-anak Zebedeus. Siapa? Teman-teman tahu nggak 2 orang anak-anak Zebedeus ini? Benar, dia adalah Yakobus dan Yohanes. Juga bersama 2 orang yang lain. Jadi kami berapa? Saya, Thomas, Nathanael, terus Yakobus, Yohanes, dan 2 teman yang lain. Bertujuh. Nah, kita bertujuh. Saya bilang, aku mau menangkap ikan. Terus teman-teman yang lain mengatakan, "Oke, aku ikut sama kamu Petrus." Ya, akhirnya kita semua ambil perahu menangkap ikan. Tapi semalam-malaman itu kami semua nggak mendapatkan ikan 1 ekor pun. Akhirnya dengan putus asa kami pulang ke darat naik perahu. Ya, dengan putus asa. Semalam-malaman tidak dapat ikan. Hari sudah mulai terang, hari sudah mulai siang. Tapi teman-teman, di tepi pantai danau ada seseorang yang mengatakan, "Anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk?" Kita menjawab, "Tidak ada." Terus orang itu yang di tepi pantai mengatakan, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan, maka kamu akan peroleh." Saya dan teman-teman bilang, "Orang itu siapa ya? Kita nelayan yang kenal daerah sini, sudah semalam-malaman mencari ikan tidak dapat. Tapi orang itu bilang, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan, nanti kamu akan peroleh." Setelah kita diskusi dengan teman-teman bilang, tidak ada salahnya, kita coba. Akhirnya teman-teman, saya dengan Yakobus, Yohanes, Nathanael, Thomas ya, dan 2 orang yang lain tadi kita kembali. Ya, kembali agak ke tengah ya, ke tengah danau dan kita tebarkan jala. Push. Kita tarik pelan-pelan. Teman-teman, ternyata berat jalannya. Ada ikan, betul ada ikan banyak nih. Berat sekali. Wah, kita nangkap ikan. Kita senang sekali. Saya dan teman-teman senang sekali kita dapat ikan. Terus kita bilang ya, ini ajaib. Semalam-malaman tidak dapat ikan seekor pun. Tetapi ketika orang itu menyuruh dan kita turuti orang itu, kita dapat ikan. Orang itu siapa ya? Ya. Terus murid yang dikasih Tuhan Yesus, siapa adik-adik? Ya benar, Yohanes. Dia mendekatiku terus berkata, "Itu Tuhan Petrus." Hah? Aku lihat dari kejauhan. Oh, benar teman-teman. Itu adalah Tuhan Yesus. Akhirnya ya aku ambil jubahku ya. Karena waktu itu aku nggak pakai jubah nih. Aku kenakan jubahku dan aku langsung lompat. Piur gitu. Nah, akhirnya kira-kira seginilah ya teman-teman. Karena kita udah nggak begitu di tengah danau gitu. Aku langsung mendatangi. Aku pengen tahu nih, bener nggak itu Tuhan Yesus? Ya, teman-teman yang lain dia ngikuti aku, tapi nggak ikut nyebur. Dia mengikuti dari belakang naik perahu sambil membawa jala yang penuh ikan tadi. Ya, saya mendatangi Tuhan Yesus sambil ngamatin. Bener, ini Tuhan Yesus. Kok saya nggak mengenali tadi ya? Saya lihat di sampingnya Tuhan Yesus sudah ada api arang yang di atasnya ada ikan dan ada roti. Aduh, terus Tuhan Yesus mengatakan kepadaku, "Bawalah beberapa ikan yang kamu tangkap itu kemari." Wah, aku balik lagi nih teman-teman. Aku balik ke perahu, aku ambil jala yang penuh ikan itu, aku hela jala itu ke darat.
Aku lihat ada banyak ikan di situ. Kita semua ngitung nih, ikannya besar-besar. Kita hitung, ternyata ikannya ada, siapa yang tahu ada berapa? Benar, ada 153 ekor ikan yang besar-besar. Ya, saya bawa ikan-ikan itu kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengambil beberapa ikan dan dimasak. Waktu itu saya ingat, saya dan teman-teman semua ingat. Sehari sebelum penyaliban Tuhan Yesus melayani kita juga. Dia membasuh kaki kita semua, terus dia memecah-mecah roti, menuang anggur dan membagi-bagikannya kepada kita sambil berkata, ingatlah ini, ingatlah akan aku. Ya, sekarang kita peringati itu ya, teman-teman semua, sebagai perjamuan kudus. Ya, kita semua dilayani Tuhan Yesus waktu itu. Dan sekarang kita juga dilayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah sediakan sarapan buat kita semua. Wah, Tuhan Yesus masak ikan bakar sama roti bakar ya. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Juru Selamat teman-teman semua, Dia melayani kita, membikin sarapan, roti bakar dan ikan bakar. Ya, teman-teman belum pernah kan merasakan roti bakar buatannya Tuhan Yesus, ikan bakarnya buatan Tuhan Yesus? Saya pernah, enak loh. Ya, kita semua di situ makan sambil bersuka cita. Tidak ada satu orang pun yang nanya, kamu siapa? Karena kita semua tahu, ini adalah Tuhan Yesus. Betapa sukacitanya hati Petrus, betapa sukacitanya hati teman-teman yang lain. Kita ketemu lagi sama Tuhan Yesus. Dan kali ini ketemu sama Tuhan Yesus bawa berkat buat kita semua. Apa? Kita dikasih ikan bakar sama roti bakar. Teman-teman, kita sudah mendengar cerita dari siapa? Simon Petrus di tepi danau Tiberias. Bagaimana anak-anak Simon Petrus yang merasa kesusahan karena tidak mendapat ikan semalaman. Tapi akhirnya apa anak-anak? Dia mendengar suara. Suara siapa itu? Rupanya suara Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus rupanya sangat peduli kepada mereka. Meskipun Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, namun dia bangkit anak-anak. Dia sangat memperhatikan murid-muridnya. Dia sangat peduli dengan murid-muridnya. Sama dengan kita anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sangat peduli dengan kita. Di saat kita merasa kesusahan, di saat kita merasa kesedihan, yang kita butuhkan adalah apa anak-anak? Iman kepada Tuhan Yesus. Kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia sungguh sanggup menolong kita di saat situasi kita dalam kesusahan, di saat kita dalam kesedihan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sanggup menolong kita. Nah, adik-adik semua, kita boleh mendengar cerita hari ini dan kita boleh percaya. Ya anak-anak, sekarang anak-anak gak boleh sedih lagi. Anak-anak boleh sekarang bersuka cita. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit dan anak-anak juga boleh peduli bahwa Tuhan Yesus sungguh peduli kepada anak-anak. Nah anak-anak, dari cerita ini ayat hafalannya apa? Kita buka semua ayat hafalannya, buka semua ayat kitabnya di 1 Petrus 5 ayat 7, yaitu apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, maka ia akan memelihara kamu. Ya, semuanya kita boleh dengarkan, kita boleh baca ayat hafalan ini dan kita hafalin di rumah ya anak-anak. Ya, yuk teman-teman, kita akan berdoa bersama, kita akan mengakhiri sharing firman Tuhan kali ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memelihara kami sekeluarga hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami beserta papa, mama, kakak, adik, mak engkong, kakek, nenek, Tuhan pelihara kami dalam masa-masa pandemi ini. Sehingga kami boleh ada seperti kami ada sekarang. Itu semua karena berkat Tuhan. Biarlah kami belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami Tuhan kepada Tuhan Yesus yang sanggup untuk menolong dan menyelamatkan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Yesus yang menampakkan dirinya di Danau Tiberias. Nah, adik-adik, saat ini kita mau mengerjakan kuis. Kalau adik-adik tadi semua memperhatikan cerita dengan sungguh-sungguh, pasti kalian semua bisa mengerjakannya dengan benar. Yuk, kita simak cara menjawab kuisnya. Pertama-tama,
masuk ke dalam halaman browser di HP atau laptop kalian. Kemudian carilah quizzes. Dan klik hasil pencarian paling atas. Lalu kalian akan masuk ke dalam halaman quizzes dan tekan enter code. Kemudian masuk dan tulis kode 5939 8066. Lalu klik join. Dan masukkan nama dan juga kelas kalian. Kemudian klik start. Dan kalian sudah bisa langsung mengerjakan kuisnya. Nah, caranya mudah kan adik-adik? Kalian pasti bisa mengerjakannya. Dan jangan lupa, setelah kalian selesai mengerjakan kuis, kalian bisa minta tolong papa, mama, kakak atau adik untuk memfoto kalian beserta dengan hasil kuisnya. Kemudian foto tersebut kalian kirimkan ke guru sekolah minggu. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana adik-adik? Sudah selesai buat aktivitasnya? Tante senang sekali loh waktu lihat hasil aktivitas adik-adik melalui WA grup kelas atau Facebook. Pasti teman-teman dan guru-guru sekolah minggu kamu tambah semangat untuk terus ibadah online dan melayani. Dan Tuhan Yesus juga senang kamu tekun membuat aktivitas yang mendukung firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Yang belum selesai membuat aktivitas, silakan diteruskan setelah ibadah ini dan kirimkan foto kalian beserta aktivitas yang kamu buat di WA grup kelas kita. Kita mau tutup yuk ibadah online sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memimpin ibadah online kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah pimpin ibadah online kami hari ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang kami terima setiap hari. Tuhan berkati setiap anak-anak sekolah minggu Gading Serpong ini. Tuhan tolong kami untuk terus menaruh harapan kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati adik-adik beserta keluarga.